Oke guys, ingat gak kemarin ini kita pernah ngundang saudara kita namanya Andrew. Dia anak yang indigo dan di episode podcast tersebut silahkan dicek. Kita punya dede juga, bisa mimpi dan lain-lain, indigo ya. Terus Andrew yang di podcast lama indigo pro. Terus kita ngomong ada Promax-nya ini. Promax-nya adalah tamu yang kita undang hari ini, Cici Felis. Sore, halo. Nah, boleh silahkan coba ngomong introduction apapun. Mau gimana dong introduction-nya ya? Hai, aku Felicia, cici dari Andrew si anak Indigo Pro. Indigo Pro, sekarang Indigo Pro Max. Oke, kita bagi yang kalian pertama kali nonton, halo, nama saya Raymond Harrison. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Halo, nama aku adalah William. Aku adalah seorang BDM di Australia dan sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Nah, kalau Cici mau nambahin, halo, nama saya Cifelis, saya sesuatu gitu. Ada mau sesuatunya apa? Apa ya? Gak usah kali ya. Sekretaris, ngomong aja. Aku adalah seorang sekretaris dari bla 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 atau sekretaris. Mana ada dia sekretaris? asisten kan? Asisten mami. Enggak tahu. Kalau Andrew judulnya anak indigo. Aku anak Apa ya Indigo. kayak clickbaitnya biar bisa kalian bisa taruh juga di situnya. Terserah. Patung indigo profesional. Bukan Indigo profesional ngomong. Apa ya? Ngomong aja. Ya pekerjaan. Atau ini apa. Indigo yang sudah jadi tatung atau apa ya? Oke, hari ini kita ngobrol santai-santai di malam hari. Ayo kita Santai. ngambil grab kopi kita masing-masing. Hari ini gue ngebir, gue udah malam. Tutup. Mari kita ngobrol sambil kita cerita-cerita. Oke, Koko, sekarang ada 3 pertanyaan sih, lebih tepatnya. Pertama, kapan tuh Cifelis ngerasa kayak pengalaman pertama Cifelis itu tahu, oh Cifelis ternyata bisa lihat atau kayak gimana. Terus kedua, Koko lebih mau nanya tuh pengalaman paling seremnya Cifelis tuh gimana. Terus ketiga, ya lebih di, apa ya namanya, sekarang Cifelis kayak, sekarang katanya kan tadi tatung gitu, tatung tuh ngapain gitu, tatung tuh apa. Koko sendiri aja nggak tahu gitu loh. Aku juga nggak tahu tatung apa. Tapi sekedar cerita juga ini Cifelis itu sekedar background, salah satu dari saudara kita dan memang kita memiliki kayak keturunan orang-orang indigo lah. Kalau kalian belum lihat podcast sebelumnya gitu. Jadi ya keluarga dari mamah kita tuh memang ada keturunan semacam seperti ini. Jadi salah satunya yang sekarang kayaknya paling indigo ya Cifelis. Betul nggak Ci? Kalau di antara keluarga kita mungkin bisa dibilang iya. Kalau di antara keluarga kita Pada ya, saat dari ini. keluarga mami ya, bisa begitu. Dari keluarga papi nggak ada yang indigo ya, Re? Dari Kayaknya papi kita jadi- nggak ada, mungkin dari papi iya, Cifelis ada. Iya benar, kalau dari papa aku ya. Jadi dari keluarga papa Cifelis ada yang lebih indigo lagi. Papaku. Oh, Gitu. Jadi Steve Jobs-nya. cuman Iya. Steve Jobs kan udah nggak di sini ya, udah bahagia di Nggak. alam sana. Enggak, bukan kungkung. Hah? Bukan kungkung. Oh ya, Papaku langsung, papaku papanya langsung. Cifelis juga ya. Oh, ya udah antar undang, Jadi ini Steve Jobs kedua. antar undang. Enggak, Nah, bukannya udah gak ada juga ya papanya ya Cifelis. udah nggak ada dari 2021 awal Januari. Dan disitulah dimulai lebih dalam gitu. By the way, kalau misalnya dari turunan papi, berarti sekarang ada kalian yang bakal mulai indigo. Hah? 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 Maksudnya apa? Maksudnya? Nggak. Kan kayaknya Andrew udah pernah spill kan. Kayak misalkan Ray kan udah mulai kayak ngeri-ngeri gimana gitu kan. Kayak mulai merinding-merinding gitu kan. Gak mau. Koko juga nggak mau, cuman Koko ngerasa sih, bukan ngerasa, gimana ya? Koko tuh kadang-kadang ada perasaan kayak kemarin tuh. Koko tuh lagi inspection rumahnya tuh udah rumah tua lah. Koko ke garden itu Koko sendiri. Udah Koko ke rumah tua, ke garden sendiri. Di sana tuh ada water tank. Udah masuk rumah tuh, gila, ini kok perasaan Koko nggak enak ya gitu loh. Koko tuh ke garden, udah mau beres tuh inspeksinya. Koko sendiri nggak ada orang di sana. Koko ngelewatin water torrent, ada torrent air. Tiba-tiba ada suara gluduk di belakang. Gila, itu apaan? Koko sampai teriak Koko. Terus Koko lihat kiri kanan, apaan itu? Gak ada. Ya udahlah, beresin. Gak bener ini. Kadang-kadang Koko ngerasa gitu. Terus Koko tuh lebih di mimpi. Kayak kemarin tuh gimana ya? Koko tuh pernah di sini Koko mimpi, cuman kalau biasa mimpi tuh pagi-pagi kan udah lupa ya. Nah, cuman Koko tuh mimpi di kamar yang ini ada cowok.
Nah, ada cowok pakai baju biru. Anehnya kan ini kan kamar Koko ya sama Ellie gitu ya. Cuman anehnya ada cowok, rasanya tuh nggak aneh gitu loh. Ini orang tuh Nggak di sini asing udah gitu. lama gitu. Iya, kayak nggak asing gitu loh. Kayak gue tuh ya Koko ngobrol-ngobrol aja sama dia. Oh, lu di sini udah berapa lama lah, inilah itu lah, ngobrol-ngobrol biasa aja. Koko juga nggak inget ngobrol apa. Pas udah mau bangun, Koko tuh baru ngeh kayak, iya ya, kenapa tiba-tiba ada lu di sini? Terus dia tuh ngomong sama Koko, ya lu nggak perlu khawatir sama gua, yang perlu lu khawatirin tuh ada di luar sana tuh di depan parkir depan jendela. Koko ngeliat di mimpi itu, Koko ngeliat jendela, ada cewek rambutnya kesini, pakai baju hitam kayak begini, kayak ngeliatin di kaca gitu loh. Koko kayak gila itu apaan? Koko bangun kan ngos-ngosan. Mimpi doang Ya lah. mimpi doang. Kali. Nah dengerin dulu, Koko tuh mimpi, ini apaan gitu ya? Koko tanya Eli, Koko mimpi buruk? Mimpi buruk kenapa? I see a guy gitu ya, kayak ada cowok di sebelah. Terus katanya, oh lu nggak perlu ngomongin sama, lu mah nggak perlu takut sama yang ini. Lu harusnya cuma khawatir sama yang di depan itu loh. Nah terus kayak si Eli ngomong sama Koko, gue jadi merinding kenapa? Lu bukan satu-satunya orang yang ngomongin tentang cowok ada di kamarnya ini. Terus gue kayak, what the heck? Beneran emang ada cowok di sini? Emang ini cowok dari mana? Emang penunggu rumah ini atau kayak gimana gitu loh? Ya gitu loh. Mungkin Civelis bisa jawab. Ya mungkin Chief Harris bisa jawab. Jadi mau yang mana jelasin dulu? Kalau misalnya penunggu Will, mumpung percetakannya nyambung ya. Kalau misalnya penunggu yang di tempat Will itu kalau aku lihat kayaknya mungkin benar penunggu sana. Cuman dia Yang cowok itu beneran itu? ya Yang cowok pakai harusnya baju biru? beneran dia sih. Astagfirullahaladzim, berarti beneran itu? Tapi dia bule juga kan? Nggak tahu, nggak inget. Seinget aku sih cowok Oh, Will gitu nggak loh. inget. Pokoknya dia cowok aja gitu kan? Cowok iya, pakai baju biru. Udah itu yang aku inget. Kulitnya Will inget gak? Putih. Ya udah, bule. Nah, Nggak tahu Asia, nggak tahu bule. Lupa. Oke. time out. Mau sekedar cerita juga ke Koko mungkin dan audiens. Pertama kali aku tahu Civelis itu indigo. Kenapa bisa hal seperti ini? Civelis bisa lihat bule yang ada di kamar Koko sekarang, padahal Civelis ada di Indo loh. Kok kamu di Australia? Aku waktu itu di rumah, aku lagi di rumah teman aku ya, di rumah Sansan. Udah gitu temanku tuh lari masuk ke kamar, tiba-tiba ngomong, "Ri, aku ngelihat ada orang di depan." Ya, dari kemarin ini beberapa kali aku udah ngelihat orang duduk di sofa, udah diam doang, duduk di sofa ngeliatin TV doang ya. Terus udah gitu Ri langsung call mami kan mami juga sedikit bisa ngerasa, mami pernah ke tempat itu ya. Mam, waktu dulu di tempat ini pernah ngerasa ada apa nggak? Oh mami nggak tahu, coba aja tanya Civelis di samping, Civelis lagi nyetir gitu kan. Terus Civelis ngomong, keluar pintu belok kiri itu sofanya bukan. What the hell? Terus nah Cici bisa tahu dari mana? Emang Cici ngelihat dari mata kita gitu? Cici ngelihat dari mata kita terus masuk pintu keluar atau gimana ceritanya? Enggak. Kayak lebih ke, jadi tuh kayak itu posisi sambil nyetir, terus ketika nyetir tuh denger Ray cerita, terus dia langsung kayak kebayang kayak film, tau nggak? Kayak tiba-tiba ya kayak kebayang di kayak film aja, kayak lagi ngeliat gini aja gitu. Tapi karena posisi sambil nyetir ya jadi nggak gitu fokus, jadi kayak bayangan sekilas aja begitu. Udah gitu apa ya, waktu kita denger itu kan kayak terus Cici ngomong, oh dia manggil diri sendirinya Akong. Apa tadi nanya pertanyaan apa tadi Ray? Will ya, Will Pertama pertanyaan. kali Cici indigo tuh gimana? Pertama kali. Iya. Sebenarnya udah dari lahir sih, udah dari lahir ya. Jadi kayak Papa Cici, yang almarhum Papa Cici, itu dulunya seorang tatung. Memang dia udah seorang tatung, dia indigo dengan segala pengalamannya dia. Lalu lahirlah Vivi, terus baru Cici. Nah, yang ketika lahir Cici ini, dia juga kayak udah tahu gitu loh, kayak oh ini bakal anaknya perempuan nih, dengan tapi dia maunya cowok, tapi maunya cewek. Jadi dia meminta gitu kan. Jadi di rumah tuh kayak ada altar sembayangan gitu, karena keluarga kami Buddhis kan. Dan ya akhirnya lahirnya cewek, tapi dulu tuh Cici tomboy parah. Jadi mainnya lebih ke mobil-mobilan, pistol-pistolan, layangan gitu-gitu, nggak ada main boneka gitu. Gitu. Terus kayak pokoknya dari kecil dipotong pendek pun kayak dibawa-bawa kemana-mana sama orang-orang, bukan buat main, khususnya sama Mama Cici ya, bukan buat main, tapi dibawa ke suatu tempat di kota kelahiran Cici. Itu nggak usah sebut nama kota lah ya. Jadi ada tempat yang memang khusus perkumpulan Chinese. Terus di sana tuh mereka, kalian tahu nggak togel? Enggak.
Pernah denger cuma nggak tahu. Togel tuh kayak nomor yang jadi jackpot gitu loh, kayak kalian pasang 4 angka, terus kalau pasang sekian nanti dapetnya sekian, kalau dapet angkanya. Nah, Cudol. Cici dibawa. Iya, nah, tapi ini offline-nya, Will. Ini offline-nya, Will. Ini sebenarnya ranah sensitif ya. Cuman ini awal mulanya dari kecilnya. Jadi kayak dibawa, terus Cici disuruh kayak nyebutin 4 angka itu, dan beberapa orang dapat tembus 4 angka itu. Sampai ketika Cici sampai dibikinin satu ATM. Umur 3 tahun tuh Cici udah punya ATM sendiri dulu. Aten apaan tuh? ATM tuh apa? Kartu ATM. kartu ATM. Karena menang togel terus gitu. Betul. Jadi kayak orang-orang yang menang tuh mereka kayak ibaratnya ngasih angpau lah, ngasih ngasih tips angpau, ke ngasih Cici tips, gitu. iya gitu. Terus udah gitu kayak suruh pilih kayak antara, dulu kan kayak ada judi bola juga kan. Nah, judi bola itu suruh pilih yang mana yang menang. Re, siap-siap ke Crown. Koko telepon Vivi. Koko modalin $500. Ci Felis. Ya, siap-siap telepon Felis. Koko ke Crown nih sekarang. main roulette. Ci tau roulette gak sih? Yang bola di Tahu kasino kan. Iya, kasino. Nah, Ayo kita tahu. ke kasino yuk. Itu Cici pernah. Itu kejadian Cici pernah lagi di Singapura ke MBS kan. Ke kasino situ, terus kayak Cici cuma main-main doang biasa. Terus kayak itu Cici belum 17 sebenarnya, underage, tapi akhirnya bisa masuk. Entah gimana caranya, mungkin mukanya nggak kelihatan anak SMP ya. Jadi cuma main-main, sekedar main. Terus ada yang kayak kayak tebak angka gitu loh, kayak blackjack deh ya. Ya, blackjack. Kayak kita harus taruh chipsnya di angka yang emang kita jumlah dari kartunya. Jadi blackjack tuh gimana ya? Apa itu? Jarang kasino sih, iya 21. Jadi kayak gimana ya? Ya kartunya pakai gede-gedean, kayak misalnya yang mendekati 21 ya menang gitu loh. Kalau 21 blackjack. Bukan. Iya. Kalau gitu pokoknya ini dia suruh tebak angka, apa dadu gitu ya, kayak dadu deh. Dadu terus Casino suruh War. tebak angka berapa bukan. dadunya gitu, berapa totalnya. Nah, itu tuh Cici kayak pertama kalinya Cici ke kasino, dan pertama kalinya Cici pasang kayak udah mau dikocok, oke udah semua ya udah pasangannya ya. Terus Cici kayak ngeliat angka itu kayak langsung cering gitu. Cici langsung pasang semua di situ, terus menang. Wow. Terus itu angkanya persis gitu. Jadi selanjutnya orang-orang pada ngikutin Cici, terus Cici kayak males, bete udah. Gitu. Gimana nih? Aku Terus- modalin Felis ke Australia sekarang. Ayo kita ke Crown 2 malam. Pulang-pulang dapat berapa nih? Nah, tapi yang ngasih tahu Cici itu angkanya tuh siapa? Kebayang aja gitu. Itu masih SMP sih, dan itu tiba-tiba nggak kebayang, tapi kayak angkanya tuh kayak tiba-tiba bersinar gitu loh, kayak ngedouble gitu. Ngerti nggak sih? Kayak misalkan angka di mana ya? Misal angkanya gini gitu kan, di meja gitu kan. Terus angkanya tiba-tiba bersinar sendiri dulu, kayak ada cahayanya, terus kayak ngedouble gitu loh. Kayak kalian nggak, kalau minus, matanya minus tapi nggak pakai kacamata kan kayak ngebayang gitu kan. Kayak gitu. Kok bisa sih? Terus itu tapi itu tidak menjelaskan ke indigoan kan, nggak tahu Iya. ya? Itu udah termasuk indigo. Itu tapi Cici nggak tahu kalau itu tuh karena indigo gitu. Iya, itu Cici nggak tahu pertamanya. Oh, firasat aja gitu. Kayak cuma kenapa ini bersinar, Cici langsung dengan pede. Tapi kalau pertama kali merasa indigonya, mungkin karena Cici udah terbiasa dari kecil ya ngeliat segala macam tuh sesuatu. Oh iya, ini ada, itu ada gitu, kayak jadi biasa aja. Pertama kali ngerasa lebih indigonya mungkin ketika mulai kebuka lagi kali ya, itu kayak mulai SMP SMA sih. Jadi ceritanya kan papa Cici kan dulu tatung nih. Terus udah tahu anaknya lahir. Tatung itu apa? Di akhir nggak sih? Di Tatung akhir. itu- Jelasin. Ya, ini nih sekilas info aja. Tatung itu jadi kayak manusia yang dipercaya dimasuki roh leluhur atau dimasuki roh dewa gitu loh. Medium. Dalam keadaan trance. Medium ya, Pernah lihat medium. nggak videonya? Yang orang tusuk-tusuk apa pedang masuk mulut. Itu disebut Itu tatung tatung, juga. Di ya. Singkawang kemarin baru ada cap gome. Kayak gitu. Ya. Nah, ketika dia tahu terus kayak mengganggu pelajaran nih, karena Cici di sekolah tuh waktu kelas 1 atau 2 SD, kayak di sekolah tuh lebih banyak bengong, kelihatannya bengong. Cici ada di kelas itu, masuk 3 besar terus, tapi Cici kebanyakan bengong, terus kelihatannya kayak Cici suka ketawa atau ngobrol sendiri gitu. Di SMP. Jadi kelas SD 1 atau 2 SD gitu. Jadi akhirnya sama si almarhum papa Cici yang lagi trance gitu, intinya dikunci badannya supaya nggak bisa ngeliat dan segala macam lagi. Tapi si beliaunya yang kayak roh yang memasuki papa Cici kayak udah ngasih info gitu loh, kayak ini karena anaknya udah emang bakatnya alami, dia nggak akan bisa kekunci selamanya. Jadi nanti umur 20-an dia akan
kebuka sendiri gitu. Tapi ternyata sebelum umur 20-an tuh udah kebuka. Jadi kayak Cici, ini sekalian cerita serem juga sih. Salah satu cerita serem Cici waktu pertama-tama kebuka lagi. Itu di SMA. Jadi SMA itu Cici ikut pramuka. Di pramuka itu kan biasa ada kemah-kemah gitu tuh. Kayak buat naik levelnya tuh. Nggak tahu lagu itu nggak sih? Pramuka, Iya. Pramudi, Pramuka belum mandi seminggu sekali baunya bau tai. Tahu nggak tahu ya. Ya itu jadi kalau misalnya pramuka tingkat SMA gitu, jadi dia kayak udah berbeda levelnya, udah nggak main-main gitu doang loh. Nah itu ada kenaikan level-levelnya gitu. Jadi kenaikan level kita nginep di sekolah nih, pasang tenda gitu kan. Dan jurit malam, jadi satu orang cuman boleh pegang satu lilin segini. Buset. Oh, Keliling sekolah buat cari pos-posnya gitu, buat nyari clue-nya gitu loh. Supaya lulus Uji nyali gitu iya ya. kayak uji nyali supaya lulus ke level berikutnya gitu. Nah itu lagi Itu sendiri jalannya, nggak sama teman sendiri atau gimana? sendiri. Buset. Itu karena kebetulan Cici lagi kayak Cici ada pergi jambore nasional. Jadi yang ketika di angkatan Cici itu mereka udah nggak ini lagi, udah nggak ada per kelompok. Jadi Cici mau nggak mau sendiri-sendiri dengan lilin segini. Sementara sekolah Cici tuh luas banget, kayak STC ini aja kalah guys. Rumah itu luas banget, kepanjang ke belakang dan kelilingnya tuh kayak sawah-sawah gitu loh. Karena kan itu sekolah negeri gitu. Nah ini jadi Cici disambungin sama adik kelas Cici yang harusnya Cici di atasnya mereka. Ini kita dibarengin nih levelnya. Ketika itu adik kelas Cici tiba-tiba kesurupan, Buset. bengong, terus nangis-nangis, terus kayak kenapa sih Cici gitu, kayak kepo kenapa sih. Terus udah gitu akhirnya panggil lah semua kakak kelas pada ngumpul tapi nggak ada yang bisa narik dia untuk balik ke unit si pramukanya lagi, ke ruangannya gitu, atau ke UKS lah ya istilahnya ya, ke UKS gitu. Terus akhirnya ditinggalin sama yang lain nyelamatin anak-anak lain dulu. Jadi tungguin sama satu orang cowok yang ada kelas Cici yang kesurupannya cewek. Terus udah gitu akhirnya Cici kesana, Cici samperin. Ketika Cici lihat oke, Cici memastikan dulu ini orang kesurupan beneran atau enggak. Ternyata oh ya kesurupan beneran. Jadi memastikannya kayak entah gimana, pokoknya Cici tahu kayak orang kesurupan beneran atau enggak tuh kelihatan dari matanya, kelihatan dari gerak-geriknya. Tapi dengan cara paling gampang kalian bisa make sure pencet jempolnya mereka. Tapi yang kuku kaki, jempol kaki dipencet. gimana orang lagi kesurupan, lagi gerak-gerak, terus tunggu kakinya diam dulu gitu. Aku pencet Tapi dulu, out of gitu. nowhere itu kayak ini loh, kayak berfungsi di Indonesia berfungsi atau pencet jempol kaki gitu. Dipencet keras gitu. Jadi kalau misalnya emang kesurupan dia nggak akan teriak, ngerti gak? Iya. Nah kalau dia diem aja, dia kebetulan kesurupannya lagi diem aja kayak bengong kayak gitu Bentar. doang. Dan itu Eksperimen. tengah malam. No. Yep. Berarti so Ellie doesn't have ghost inside. Ya udah, lanjut. Kamu begini-begini audiens gak ada yang ngerti kamu ngapain. Enggak, barusan Koko, ini Ellie depan Koko kan. Dia tuh kakinya diranjang begini. Katanya kalau misalnya mau ngecek kesurupan, pencet jempol kuku kakinya. Ya udah Koko pencet lah. Terus Ellie ngeliatin gini, Koko kayak, oh oke. Berarti dia nggak kesurupan guys gitu kan? Nggak kesurupan, nah itu dia. Iya. Oke. Lanjut. Nah, udah gitu dia kayak santai aja, biasa aja. Terus akhirnya Cici baca doa lah. Baca doa sesuai keyakinan kan. Sementara satu orang lagi yang kakak kelas satu lagi tuh, Cici suruh dia baca doa sesuai keyakinan dia juga. Dia udah dari tadi udah baca-baca sih, tapi ternyata nggak works gitu loh. Akhirnya Cici baca, terus dia kayak mulai kayak bereaksi gimana gitu kan, kayak mulai nangis. Nggak mau, panas kayak gitu kan. Lalu Cici baca doa dalam hati, udah mulai panas gitu, terus kayak gimana ya, Cici ngeluarin dengan energi, kayak susah jelasinnya kalau misalnya kalian belum pernah ngelihat orang yang kesurupan terus dikeluarin. Pernah nggak sih kalian? Pernah. Enggak. Pernah. Nah pokoknya kayak Hari pernah. dikeluarin gitu. Aku bingung dulu tuh aku lagi di air mancur. Lagi di mana gitu, nggak tahu, lagi jalan-jalan ya, ada air mancur, tiba-tiba orang kan kesana satu-satu turun mau lihat air mancur, tiba-tiba orang yang depan mulai dansa-dansa sendiri. Hah? Terus kayak gitu manggil-manggil orang, iya. Terus tiba-tiba manggil orang-orang yang pintar kayak di tempat nature aja, nggak tahu lah.
lupa kalau nggak salah di dekat Medan gitu. Kamu sama Dan gitu siapa? ada orang yang memang daerah sana sama sama papi sama mami sama, tapi orang yang kesurupan orang asing. Terus ada orang datang, orang kayak yang orang pinter di daerah sana ya. Terus ditarik keluar nggak tahu. Nggak ngerti, I didn't know what I saw lah. Terus udah gitu sadar lagi orangnya. Ya kayak gitu, cuman kayak Cici nggak sampai wah gitu, enggak. Kayak cuman set gitu. Jadi kayak pas Cici udah keluarin gitu, si kakak kelas yang satunya Gian, teman Cici ini kayak ngeliat, loh ada asap keluar, dia bilang gitu. Terus Cici nengok ke sebelah sana, nengok ke kiri Cici, itu tuh kayak posisinya dia di lorong kelas yang udah gelap banget. Terus ya gitu di sebelah sana tuh taman lapangan kosong dengan banyak pohon-pohon gelap. Di sananya lagi baru ruangan lagi. Nah di tengah-tengah situ dia kayak muncul. Ini mungkin ibaratnya kayak iblis apa ya? Cici pernah lihat deh iblis, atau Cici lupa namanya siapa. Pernah lihat di Google gitu. Jadi kayak dia Lucifer, badannya tinggi Baphomet. gede. Kenapa? Yang kambing itu bukan? Iya. Itu Tapi ini Baphomet bukan kayak sih? kayaknya karena dia tinggi gede, tapi dia pakai jubah hitam. Terus mukanya muka Cici lupa itu muka kambing atau muka sapi gitu. Cuman dia ada tanduknya. Dan itu emang tinggi gede gitu. Cuman ya nggak tinggi yang sampai segedung, enggak. Cuman tinggi gede dengan badannya gede Ada yang gitu. tinggi sampai segedung. Ada. Terus ya gitu ya, abis keluar asap itu ya Cici lihat ke sana. Cuman temen Cici nggak lihat. Cici sampai kayak, lo lihat nggak gitu? Enggak lihat, ada apa? Coba senterin. Terus yang dia lihat akhirnya dia kayak cuman lihat dari asap yang dari si anak adik kelas yang kesurupan itu pindah ke sana, tiba-tiba hilang gitu kayak sers gitu. Nah, udah itu kan malam tuh. Udah kita akhirnya dia udah lemes, udah kayak set gitu kan. Dia lemes, kita bawa ke unit pramuka ke UKS itulah, karena ruangannya sebelahan. Ke UKS, udah gitu semua udah diberesin, udah selesaiin semua malam itu. Besok paginya itu anak kesurupan lagi. Hah? Kok bisa? Kesurupan lagi. Terus udah gitu kesurupannya itu dia posisinya, pokoknya Cici lagi di ujung kelas, ruang-ruang ujung sana lah, kayak udah terpisah lapangan gede gitu kan. Dia masih di ruangan itu, tiba-tiba bengong, nangis, terus kayak mau bunuh siapalah, entah siapalah itu. Iya kayak sempet kayak aku bunuh kamu, aku bunuh gitu-gitulah, kayak apa sih gitu kan. Dipanggil lah ada teman Cici yang tahu kejadian semalam, dia manggil Cici lagi, dia lari, dia bawa Cici lagi. Terus Cici kayak ngeliat kayak, ih siapa lagi nih gitu kan, karena Cici merasa ini beda. Iya, karena Cici ngerasa ini beda, bukan yang semalam lagi gitu. Dari gerak-geriknya beda, bukan kayak yang, karena kan kalau orang kesurupan kan kadang mengeluarkan gerak-gerik yang kayak mengikuti, yang menyurupi kan. Misalnya maksudnya kayak orang dirasukin sama kayak sinden atau kayak penari kan, biasa kayak dia lebih anggun nari-nari gitu kan. Nah kalau yang ini tuh dia lebih kayak melotot, diem, terus mulutnya gitu-gitu kayak gitu-gitu kan. Terus Cici tantangin, Cici langsung deketin. Nggak ada yang berani deketin, cuman mereka ngelilingin kayak bacain kayak semacam mungkin surat apalah di dalam Muslim gitu ya. Sorry itu saya, tapi Cici lupa itu apa, pokoknya yang dibacain sama om Muslim gitu. Terus kayak Cici waktu itu duduk langsung masuk ke dalam, duduk samping dia, kayak interaksi kayak siapa, mau ngapain, kayak intinya gue nggak takut gitu loh, mau ngapain keluar gitu kan. Tadinya nggak mau, terus dia kayak semua orang dia pelototin. Ketika dia ngeliat mata Cici, dia nggak berani, dia langsung gini. Terus dia langsung kayak nggak tahu, nggak ngerti, waktu itu Cici nggak ngerti. Terus dia bilang lihat lah kayak gitu kan. Terus gitu akhirnya setelah itu dia kayak ngeliatin mata Cici, terus dia gini lagi tuh sama mata gitu. Terus akhirnya Cici ngeliat ke kanan Cici, jadi itu di dalam ruang UKS kan. Ruangan UKS tuh kayak cuman satu petak gini, satu persegi panjang. Jadi ini kasur, dan ini dia langsung kayak kaca tembus keluar. Dan tembus keluarnya itu dia kayak gang sempit doang, dan itu jarang dilewatin sama anak-anak sekolah. Karena kayak cuman buat naro-naro barang bekas, kayak yang gak kepake, tanaman-tanaman gitu doang. Nah di situ ketika dia udah lemes gitu, Cici melihat di kacanya nempel kayak nenek-nenek, tapi udah hitam semua, gosong. Rambutnya pun kayak gosong semua, uban tapi gosong gimana ya, kayak keriting banget gitu, kayak kebakar gitu. Kawat, tahu kawat gak, kawat yang tipis-tipis. Nah itu kan kayak udah diputer-puter, kalau dilurusin lagi kan keriting-keriting gitu kan.
kayak gitu dan mekar, terus kulitnya tuh kayak udah keriput tapi meleleh lilin gitu loh, tau gak sih? Meleleh Itu tuh lilin. itu tuh yang ngerasukin temen Cici. Iya, yang dirasukin adik kelas Cici. Yang pertama kan tadi dia dirasukinnya sama kayak yang bentuk iblis yang kayak ada tanduknya itu kan. Nah, yang kali ini dia dirasukinnya sama itu. Jadi kayak Jadi kalau orang kenapa? kalau orang udah dirasukin sekali apa jadi lebih gampang dirasukin dalam jangka Jadi, waktu itu? Gimana ya jelasinnya? Begini. Jadi kalau misalnya orang di dunia ini ada istilah namanya tulang renggang. Jadi sebenarnya bukan in realnya tulangnya renggang gitu. Tapi itu tulang renggang itu bisa dibilang juga sebagai tulang wangi. Jadi di mana si orang itu gampang untuk frekuensinya dimasuki dengan si makhluk-makhluk yang frekuensinya di bawah kita. Lebih gampang ketempelan lah istilahnya. Jadi nggak semua orang tulang renggang. Yang contohnya tulang renggang adalah Raymond. Hah? Iya. Gak ngerti. Itu next ya guys. Itu ceritanya next. Will pun belum tahu cerita ini kayaknya. Yaudah, next konten. Mau bikin 2 konten, ayo Next monggo, konten. silakan. Jimmy juga kemarin gitu kok. Andrew juga kemarin gitu. Bukan Jimmy, Andrew. Andrew iya. William tulangnya renggang gak? Aku tulang renggang gak? Will sih enggak sih. Enggak. Berarti aku masih lebih bisa dikontrol ya? Will lebih ke dia masuknya bakal lebih ke apa ya? Lebih bakal ke perasaan sama ke mimpi. Berarti mimpi Kalau itu Sama beneran. kayak Inji kali. Kenapa? Kita semua. Oh, sorry guys. Sorry, guys. Kita kan lagi video call ya ini, jadi kayak kita ngomong mungkin keluarnya telat di mereka dan lain-lain gitu. Jadi kita bukan saling potong-memotong ya. Tapi oke, jadi Koko Will sama kayak Inji kah? Mirip kayak Inji? Bisa. Tapi kalau Angie tuh tipe yang inget mimpi. Kalau William tuh dia nggak pernah inget mimpinya. Maksudnya nggak inget mimpinya? Kayak Will jarang inget kayak abis mimpi apa kayak bangun ya udah lupa aja, kecuali dia membekas, ada something yang membekas di mimpinya, kayak ada sesuatu yang kayak Will excited banget baru dia inget. Kayak nenek-nenek yang di depan jendela. Iya. Bukan nenek, kalau nenek yang depan jendela itu yang masukin itu. By the way, oh ya, neneknya tadi tuh udah maksudnya gini terus dimasukin? dia sambil kayak gitu-gitu. Oh, Kalau Raymond Eh, apa? Raymond apa? kalau Raymond. Kalau Raymond apa emang? Raymond itu tipe yang bisa si entitas ini ngasih perasaan ke Raymond. Ketika Maksudnya? entitas ini merasa kayak entitasnya ngerasa sedih atau nangis, Raymond bawaannya bakal sedih. Dan bisa tiba-tiba out of nowhere Raymond jadi nangis. Itu yang terjadi waktu di rumahnya Exactly. Richard. Ya, Jadi emang Cici tahu apa yang terjadi? Ri kira Ri nangis karena Ri sedih aja karena baru putus. ups. Nggak tahu. Enggak, itu Cici tahu, Nggak tahu, Cici emang- tahu. Cuman emang- karena Raymond tidak terbiasa dengan situasi kayak gitu, jadi Raymond yang kayak, hah kenapa nih? Gitu kan, kayak kenapa nih? Oh mungkin karena suasana hatinya lagi galau, jadi kebawa perasaan terus nangis gitu. Silahkan di reveal emang pada hari itu. Oke, konteksnya apa? Waktu itu kita lagi sebelum Xinjia, sebelum Chinese New Year, sebelum Imlek, apapun disebutnya di Indo ya. Kita ngumpul keluarga di satu rumah saudara kita. Nah gitu, sebelum masuk rumah tuh ada foto popo dan kungkung kita atau kakek dan nenek kita dari sisi mama kita yang sudah tidak ada lah. Jadi di sana orang sebelum masuk ya kita biasa pai-pai dulu lah, walaupun aku bukan menurut kepercayaan aku kan orang Katolik ya. Ya kalau pai-pai atau apa bukan berdoa atau apa, tapi cuman sekedar menghormati doang kan ya. Tapi nggak tahu kenapa waktu aku lihat foto muka popo. Exactly, muka popo ya, bukan kungkung Iya, ya, nggak benar-benar tahu. cuma popo doang. Iya. Tapi waktu Ri melihat muka Popo, nggak tahu mungkin karena Ri kan memang Ri kenal Popo gitu ya. Popo itu nenek by the way. Waktu saya lihat muka Popo tuh kayak Popo ngelihat balik nih, nggak tahu ya. Perasaan doang kali. Terus dari situ tiba-tiba Ri nangis. Itu seperti Gitu doang ibaratnya sih. kayak transfer energi, tau gak sih? Jadi ketika si entitas ini sedih, atau misalkan kayak memberi nasihat tapi nggak nyampe, terus memeluk kamu bakal berasa gitu, kok sedih, kayak istilahnya kayak lagi nangis, lagi galau, terus tiba-tiba dia sedih dipelukin sama yang kita kenal gitu. Jadi Itu merasanya ya Oh itu beneran Popo.
Pokoknya intinya yang selihat Cici, kan memang kalau misalnya di tradisi kita kayak kita memanggil mereka untuk makan gitu kan. Untuk datang apa? makan. Nah, saat itu posisinya memang kungkung popo kita ini udah datang. Terus Raymond datang kan telat kan sama mami papi kan. Terus ketika sembayang, kayaknya Cici merasa sih Raymond sama mami ada ngobrol something sebelum ke situ, sebelum nyampe tempat itu. Kayak ada curhat atau Nggak apa gitu. Iya kali. Terus tentang permasalahan hubungan kalian, Ray. Terus udah gitu, jadi kayak pas nyampe sana sebagai seorang nenek, dia kayak oh ya ampun long time no see ini cucu gue gitu. Cucuku long time no see dan ternyata dia lagi posisi galau, sedang merasa tersakiti atau ya lagi labil gitu kan, sedih banget. Dia kayak seperti memeluk gitu, kayak kalau kayak biasa aja ya, kayak kungkung sama popo, kayak kakek atau nenek biasa kan lebih deket nenek juga kan. Kayak seorang cewek tuh lebih apa ya, lebih bisa mengekspresikan gitu. Kalau sesama cowok kan susah ya. Jadi ini kayak dia memeluk, kayak meluknya tuh kayak ya udah tenang aja gitu, kayak nggak apa-apa gitu. Jadi Raymond yang perasaan halusnya jadi tersentuh, nangis deh gitu. Udah gitu mami meluk Ray juga. Nah, aku mau nanya Itu satu lagi. sebenarnya yang dirasakan, yang diiniin ya. Aku mau nanya nih, Bentar. Bentar. Beresin dulu itu apa yang apa? itu buat Ya kamu. itu yang seperti yang dirasakan, yang dilakukan sama Popoh ke kamu gitu. Apa Papa menggunakan badan mami untuk memeluk Ray? Bisa jadi karena ketika Raymond habis nangis, Cici langsung, ya sudahlah, Cici masuk lagi, Cici nggak lihat lagi. Ya udah, itu udah beres. Koko mau nanya satu soal. Kayaknya 2 hari yang lalu. Cuman Koko pernah datang ke tempat itu juga dulu tuh buat inspection. Koko udah pernah datang inspection 2 kali lah ke tempat itu. Dan Koko di sana. Tempat itu tuh apa? Ya rumah di Kregiban inspection. Dulu tuh Koko pernah datang ke rumah itu. Cuman itu inspection cepet doang. Cepet tuh apa ya namanya? Koko cuman kesana 15 menit nunggu klien ada datang atau enggak. Terus Koko cabut kan. Dan itu rumahnya nggak ada lampunya. Koko datang ke sini, Koko begitu buka pintu. Wah, ini rumah nggak beres ini. Aku kayaknya pengen cepet-cepet cabut deh. Terus di mobil tuh Koko lagi ngedengerin podcast horor kan. Udah ngedengerin podcast horor, buka pintu. Gila, ini rumahnya baru loh. Cuman nggak enak perasaan Koko. Jadi Koko nggak berani masuk. Koko tuh ke sana, aduh mau kencing lagi. Udahlah cepet-cepet kencing bentar, keluar nunggu orang di luar lihat kiri kanan, udahlah cabut. Terus tiba-tiba 3 hari yang lalu, Koko ke rumah itu lagi. Dan ternyata itu tuh Koko entry inspection, berarti ada tenant mau masuk ke dalam. Nah entry inspection, buset ini gue bakal berapa lama sih di rumah ini, perasaan gue gak enak deh. Terus gue masuk ke rumah, kok gak seserem pas kemarin ini pertama kali aku inspect gitu ya. Meskipun gak ada lampu, malah sampai Koko pup di sana lama. Jadi kayak pertama kali Koko kesana kok agak serem ya. Cuma kedua kali nggak serem. Nah itu kenapa, Ci? Bisa jelasin nggak? Ada di mana? Di tempat apa? Wait, rumahnya ini tingkat atau enggak? Tingkat. Ada kayu-kayunya Kayu-kayu di mana? di dalam rumah itu. Kayak Cici melihat something kayak kayunya panjang-panjang gitu. Maksudnya kayunya panjang-panjang? Kayak entah itu antara ada di bagian tembok. Lantai pertama lorong lurus ke taman. Yang lorong lurus itu agak serem sih. Di lantai 2 nggak terlalu. Ini Cici buat make sure tempatnya dulu aja sih. Karena takutnya ini bukan tempat yang gue datangin kemarin. Nah itu gunanya pertama kali kita kalau misal ngobrol kayak kamu lihat apa ini di sini, kita harus make sure dulu oh ini tempatnya ini benar bukan gitu. Ini tempatnya relatif baru, cuman serem gitu loh, aneh perasaannya. Berarti ini nggak ada kayu-kayu atau Will nggak ngelihat? Kalau ada kayu, yang ada kayu bambu bukan. Kalau tempat 2 tingkat ada kayu bambu itu nggak terlalu serem sih. Dia nggak ngerasa malah. Kayu bambunya di mana? Wait. Nggak. Ini lebih ke either ini kayak dindingnya atau lantainya kayu. Kayak bukan kayu sih, kayak apa ya? Kayak yang di rumah Mami apa namanya nyebutnya? Parkit. Apa sih parkit? Kalau Kayak yang di Tempelan wallpaper. wallpaper, nggak ada wallpaper. bukan wallpaper loh. Apa? Yang kayak kamu tahu kan lantai yang di vinil Pepe di Pepe waktu kalian nggak inget datang ya.
Pokoknya ada lorong panjang, lorong Parkir panjang. tuh gini nih, kelihatan nggak? Banyak rumah yang lantainya gitu mah, banyak banget. Tahu itu Oke. Vimeo. Belum ngomongin rumah di Craigieburn, Escapade Street tulisannya. Escapade Street. Terus rumahnya tuh kayak gimana ya? Itu ada unit-unit, unit-unit. Hmm. Terus unit itu ada pohon kayak apa sih? Kayak semak-semak tuh di depan, di belakang pintunya. Ini pintu, ini semak-semak. Jadi ada ini unit berapa, ini unit berapa. William tuh hampir salah masuk ke unit yang ini. Oh ternyata unit di sebelah yang di belakang semak itu loh. Tahu nggak? Kelihatan Oke. nggak? Oke. Rumah itu loh. Sebenarnya ini kalau menurut Cici ya, ini kebetulan karena belakangan dia lagi sering nonton nggak sih podcast horor. Terus udah gitu dengerin yang horor-horor juga, jadi kayak kebawa. Ih, ini rumahnya nggak enak Enggak, gitu. tiap hari juga ngedengerin di mobil kadang-kadang. Nah Cuman itu, pas kedua kali ini, aku kesana sampai pupuk. Di sana nggak terlalu serem. Pertama kalinya tuh yang serem. ya cuman kalau yang ini Cici lihat kayaknya ya itu karena Wills belakangan sudah mulai kayak denger cerita dari Ray lah, cerita dari Andrew lah gitu. Jadi ke psikologi. Jadi kalau misal kalian ngeliat something yang aneh, itu nggak bisa semuanya langsung dijadikan kayak, ini gue ngeliat setan nih gitu, atau ada setan ganggu gue. Enggak. Kadang tuh kita bermain logika juga tahu. Kadang ternyata sebenarnya angin, atau ternyata kayak apa ya, kayak kita ngeliat Cocokologi. something ternyata kayak cuman plastik gitu. Iya, Nggak kayak ngeliat cocokologi apa-apa. gitu. Gak ngeliat apa-apa Nah, iya. loh. Cuman ngerasaan doang gitu loh. Yang ada Ya lantai itu psikologi parkitnya, Mas. Will yang kena. Ya udah, yang ada kayunya, yang ada parkitnya. Apa sih yang ada vinilnya itu kenapa? Ini kan kata Will banyak yang ada vinyl atau parkitnya itu kan. Enggak, Kalau- enggak itu mah yang escapade yang barusan William tanya. Yang kedua tuh yang Cici ngomong ada lantai-lantai parkit yang ada kayunya, kayu bang. Kalau misalnya Cici ngomong rumah 2 tingkat, ada kayunya, lantainya parkit, berarti itu rumah ya bisa dibilang relatif baru. Keluar ke taman, di situ ada tirai bambu, naik ke atas tuh ada 2 lantai lah, rumahnya lumayan gede. Di sana tuh William kerja lama sampai jam 7 sampai hampir jam 7 lah. Terus udah pulang-pulangnya di sana. Hah, lu masih di sana? William ngomong, enggak kok nggak di sana. Terus William nggak sengaja ngerusakin blind tuh gordeng. Rumah itu bukan. Sepertinya ya, itu di gordennya yang gorden kayak apa gini ya, Roller ya. yang wheel rusak ya. Tarik ke bawah ceplek, patah. Yang Cici Itunya. tahu di situ ada kayak grainy. Dia bilangnya grainy. Apa tuh Granny? Gak tau, dia menyebut diri dia grainy sih. Cuman kayak kalau di Oh, sepandangan Granny. Cici kayak Nenek. ya kayaknya gitu, karena dia menyebut dia itu ya, menyebut diri dia itu, memperkenalkannya sosoknya nenek-nenek bule, rambutnya segini tapi udah full uban, agak berisi, pakainya baju kayak terusan dress yang panjang gitu, bukan panjang sih ya, kayak dress nenek-nenek gitu, tau gak sih? Itu rumah padahal relatif baru loh. Ya. Ini baik cuman. Kenapa? Baik dia. So far so good sih, dia kayaknya baik-baik aja, karena dia memperkenalkan diri juga nggak langsung marah nggak gimana, karena dia cuman kayak, oh ini aku ada loh, aku ketemu kamu loh gitu, aku tahu kamu loh gitu. Ya cuman kerja doang lah ini mah gitu ya. Cuman ya mungkin dia jadi notice Will karena Will ngerusak sesuatu di daerah dia. Tirai itu. Cuman ada beberapa tirai lain juga rusak. Tuh kalau misal Cici naik lantai 2, terus masuk di apa ya namanya? Itu kan lantai 2 tuh. Lantai 2 ada kamar tuh. Kamar ada bathtub, kamar 1, kamar 2, kamar 3 kalau nggak salah. Nih kamar kedua itu jendelanya juga udah rusak. Diikat pakai tali, terus talinya tuh coplok. Jadi kalau misalnya buka tutup pintu, Dia kacanya- jendela dua gitu ya. Iya, jendelanya bukannya gini-gini. Jadi kletung. Gila ini jendela sampai rusak gini gitu loh. Gini, nggak semua tempat lama ada penghuninya dan nggak semua tempat baru tuh nggak ada penghuninya. Kadang dari sebuah lemari bekas atau dari kayak kayu-kayu gitu aja, dari si entitasnya itu bisa ngikut Terus ini ngikut. gitu. Kayaknya kalau Granny itu sih, kalau Cici lihat itu dari mungkin dari dia dari daerah sana sih. Dia dari daerah sana. Satu lagi deh, pengalaman paling seram. Pengalaman serem sebenarnya lebih ke ketika nyembuhin orang kerasukan. Di mana? Singkawang. Enggak.
itu beda lagi. Kalau singkong kemarin cuman sebagai tatung, kalau ini di Belitung lah ya. Tatung itu ajaran Buddhis bukan sih? Bukan, tatung itu bukan ajaran Buddhis. Buddhis tuh nggak ada tatung, tapi dia lebih ke Tao ya. Ke Tao. Taoisme. Ya, dan itu lebih ke kebudayaan, bukan ajaran. Oke guys, karena waktunya nggak cukup, mungkin kita bakal split ini ke episode selanjutnya ya. Jadi di episode selanjutnya mungkin kita bakal bisa bahas pengalaman Civelis ngetatung, atau misalnya pengalaman paling serem Civelis yang tadi udah di-spill dikit, pernah nyembuhin orang kerasukan. Waktu itu juga Ari pernah dengar dari Mami, kalau nggak salah Mami cerita Civelis pernah nyembuhin orang atau apa ya, terus sampai makan hiyo gitu. Hah? Hiyo panas-panas dimakan, nggak tahu. Oh ya, oke, itu dalam kondisi trans guys. Jadi hiyo yang kebakar tahu kan? Dimakan sama Civelis nggak tahu. Terus Mami kayak, aduh, itu. Oh ya, itu ada Mami ada. Ya, itu Mami ada. Kayak itu nggak apa-apa makan hiyo, betulan. Udah, ke ini introduction ke Civelis dulu. Nanti yang seru-seru, mungkin yang lebih serem bisa ke depannya kalau kalian mau, silakan komen di bawah. Oke, kami dari Ngopi Merantau, kita mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia yang subscribe. Amin cepat kaya. Bye bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.